Iya, selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Ibu Asmita. Wah, apa kabarnya hari ini Bu Dewi? Kabar hari ini sehat ya Bu ya. Mm-mm. Walaupun ini hari kedua sekolah, saya juga merasakan seperti ada kelelahan seperti itu Ibu. Oke, iya dengar-dengar kemarin katanya ada yang mau topik yang mau disampaikan atau dibicarakan ya Bu ya. Iya benar sekali Bu. Kira-kira apa Sekali. yang mau disampaikan itu Bu? Iya, ini kayak mau curhat gitu ya Bu. Saya Mm-mm. butuh masukan. Saya agak penat sedikit gitu Bu. Tentang permasalahan siswa yang ada di sekolah saya, khususnya di kelas saya. Ini kan tahun ajaran yang baru, pasti kita menemukan siswa yang baru. Contohnya saya ngajar di kelas 5 ya kan Bu ya. Nah, saya mendapatkan siswa yang hampir rata-rata yang tidak bisa, bukan tidak bisa sih, kurang bisa untuk membaca lancar. Berarti di tingkat yang sekarang Ibu pegang berarti anak-anaknya masih kurang lancar untuk membaca gitu ya Bu? Iya, padahal ini Oke. adalah kelas tinggi gitu ya, Bu, ya. Iya. Karena harapan Ibu mungkin sebelumnya ketika selain Ibu udah masuk, anak-anaknya bisa membaca gitu mungkin ya Bu, Iya, harapan sebelumnya. benar. Itu harapan saya, Ibu. Rupanya jauh dari harapan. Oke, jadi kira-kira lah dengan situasi seperti itu banyak anak padahal sudah tingkat tinggi tapi tidak bisa membaca, kira-kira hal apa yang akan Ibu lakukan lah ke depannya kan karena ini masih awal semester. Jadi PR lah dong bagi Ibu, apa apa sih yang mau Ibu lakukan ke depannya nanti gitu. Itu dia, Bu Asmita. Awalnya kan saya melakukan observasi dulu. Bagaimana sih pengetahuan anak-anak ini dari segi uh, membaca dan menulis saya seperti itu. Rupanya ternyata saya mendapatkan hasil dari observasi saya setengah siswa tidak bisa membaca, bukan hanya setengah, hampir 75% siswa tidak bisa membaca. Lebih banyak yang lebih banyak yang tidak bisa membaca daripada membaca. Jadi saya berpikir gini, bagaimana ya menurut Bu Asmita ya? Kan saya guru kelas, saya cuma satu orang. Uh, apa ya yang harus saya lakukan kan ketika kalau saya membuat pembagian misalnya anak yang bisa membaca dibagi dua papan tulisnya. Apakah itu apa kondusif ya? Apa gimana ya? Jadi saya galau sendiri gitu ya. Oke, jadi Ibu sebelumnya megang di kelas berapa Bu sebelum ini? Tetap di kelas 5 Ibu. Di kelas 5. Sebelumnya pernah nggak Ibu jumpai permasalahan seperti ini juga? Belum. Belum ya, Belum. baru ini Ibu menjumpainya ya Bu ya? Maksudnya kalau untuk menjumpai sebanyak itu siswanya 75% baru ini. Kalau kemarin kelas saya itu cuma 2 orang yang tidak bisa membaca. Jadi waktu kemarin yang 2 orang itu cara Ibu bagaimana? Kemarin itu cara saya mengajar seperti biasa, tapi terkhusus yang 2 orang itu karena kan cuma 2 orang, saya buat modul sendiri untuk mereka gitu. Nah, Jadi, berarti yang sebelumnya hanya 2 orang, dari 2 orang itu Ibu buat modul tersendiri. Pada saat pembelajarannya bagaimana merekanya, Bu? Pada saat pembelajaran mereka untuk membaca ya Bu, mereka seperti saya buat anak kelas 1 yang menulis huruf A, B, C, D, E, F, G sampai Z dulu. Karena mereka sama sekali belum mengenal huruf A sampai Z. Jadi ada kesulitan nggak waktu yang sebelumnya Ibu menghadapi 2 siswa yang tidak bisa membaca itu? Karena 2 siswa itu sulit, awalnya sulit pasti ya kan Bu, sulit lah. Terus tapi karena 2 siswa terkadang saya ya udah kamu kerjain A B C D dulu, misalnya 5 huruf dulu, ya udah kamu kerjain, nanti setelah selesai kamu lanjut ke huruf F G H I J gitu. Jadi mereka masih mengenal huruf. Tapi kalau untuk yang ini tadi saya kesulitan, saya sudah coba dengan cara metode saya yang sebelumnya, yang untuk kelas yang lalu, karena mereka itu banyak dan mereka harus saya ajari seperti mengeja, saya merasa kesulitan Bu.
Iya ya, karena yang sebelumnya jumlahnya lebih sedikit dan ini bertambah, jadi itulah Mm-mm. tantangannya ya Bu. Mm-mm. Tantangannya sangat besar sekali. Berarti ini ya kan Bu. Iya benar Ibu. Jadi rencana Ibu lah, sudah Ibu mengetahui kayak seperti inilah, oh anakku 75% nggak bisa baca. Apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk bisa membuat atau mencari solusi bagaimana dari 75% yang tidak bisa membaca? Yang udah Ibu lakukan apa aja, Bu? Kalau saya, menurut saya akan saya balikkan. Jadi yang 2 kemarin saya buat modul yang tidak bisa membaca, sekarang yang bisa membaca saya akan membuat modul yang bisa membaca Ibu. Berarti Ibu udah mendapatkan solusinya, keterbalikan dari hal yang lalu yang akan Ibu lakukan gitu ya Bu ya? Iya, bagaimana strateginya jadi saya balik Ibu. Karena kan jumlahnya yang lebih banyak itu yang tidak bisa membaca. Jadi ekstra saya lebih banyak untuk beberapa minggu ini saja ya Bu, fokus untuk yang bisa membaca dulu. Yang tidak bisa membaca dulu daripada bisa membaca. Kira-kira nanti kalau sudah Ibu terapkan itu, gambaran Ibu lah, apakah itu berhasil atau tantangannya apa kira-kira setelah Ibu terapkan itu nanti? Gitu. Saya yakin pasti ada tantangan ya Bu. Tantangannya itu satu, ketenagaan saya lebih ekstra lagi bagaimana saya mendesain modulnya supaya lebih mudah dipahami sama anak yang bisa membaca, dan saya akan membuat mereka seperti pembelajaran diferensiasi seperti itu Bu. Saya akan lebih ekstra lagi. Berarti sudah ada gambaran ke depannya apa yang mau Ibu lakukan, kemudian apa yang menjadi tujuan Ibu ke depannya gitu. Atau sebelumnya kira-kira Bu, kenapa anak yang 75% tidak bisa membaca itu sudah Ibu cari tahu gitu. Kenapa sih lebih banyak yang nggak bisa membaca daripada yang pandai membaca gitu Bu? Maksudnya cari taunya ini Dari tahu dari sebelumnya, di guru sebelumnya, atau dari anaknya itu kenapa ya sampai di kelas 5 itu nggak bisa membaca gitu Bu? Iya Bu, saya tadi udah berkolaborasi juga, berkomunikasi dengan guru sebelumnya. Guru sebelumnya bilang, kita sudah ekstra menangani si anak, tapi dukungan dari orang, kadang kan dukungan dari keluarga, dari orang tua itu sangat penting ya Bu ya. Anak-anak tidak hanya belajar harus di rumah, bukan semua itu kepintaran anak itu tanggung jawab si guru kan. Jadi orang tua itu juga harus mendukung anak tersebut. Saya lihat sih seperti itu kata ibu tersebut, dukungan dari orang tua kurang karena setelah pulang sekolah mereka bermain. Iya benar sekali. Memang tantangan kita saat ini adalah kondisi anak ketika di lingkungan keluarga dan di lingkungan sosial. Itu yang menjadi tantangan yang sangat berat bagi kita guru saat ini ya kan Bu. Apalagi Ibu berada di posisi tingkatan SD yang memang harus menempa anak ini harus bisa membaca, harus bisa berhitung. Karena apa? Karena seperti kami di tingkat SMK, terkadang kami ketika anak tidak bisa membaca, kami kadang menyalahkan, mohon maaf juga ya kan Bu. Pasti itu Bu. Gimana ya guru SD-nya masa anak nggak bisa membaca diluluskan, ya kan Bu? Itu tantangan berarti sama guru SD yang sangat luar biasa ya kan Bu. Iya Bu, benar sekali Bu. Sangat. Karena di tingkat SD itu adalah awal mula sekali bagaimana kita menempa anak supaya bisa membaca, supaya bisa berhitung, dan tidak hanya kita, mungkin orang tua sangat berperan aktif gitu kan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, misalkan anak tidak bisa membaca, apakah itu ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua akan hal itu, Bu? Untuk sejauh yang saya lihat saat ini, baru gurunya saja yang memberikan seperti saya lah ya, yang baru saat ini ngajar di SD dan dapat siswa yang tidak bisa membaca, saya selalu membuat kamu baca halaman ini sampai segini, terus dia nggak selalu banyak, misalnya satu paragraf kamu baca, terus kamu tulis lagi di buku tulis, nanti minta tanda tangan orang tuamu. Saya mau lihat partisipasi si orang tua, apakah memang benar, apa hanya ditanda tangani doang, atau seperti apa?
kenyataannya? Kenyataannya yang dari 2 orang yang kemarin ya, karena kebetulan yang kemarin yang pengalaman saya, Bu, orang tuanya sampai datang, "Bu, tolonglah Bu, saya juga kerja Bu." Sampai orang tua berkata gitu. Ya saya ngasih masukan, "Ini anak anak kita berdua. Kalau nggak ada dukungan orang tua, ini anak tidak akan bisa maju." Saya katakan begitu. Kalau hanya untuk saya tempah dia memang kreatif Ibu. Memang mereka kreatif. Contoh menggambar jago. Dari indera-indera apanya dia ada ya indera apa. Dia menggambar jago dan segala macam. Tapi ketika membaca itu sangat juga penting Bapak saya bilang. Jadi mohon kerjasamanya. Jadi si orang tua selalu memantau memang jadinya. Berarti di sebelumnya itu kan prosesnya berhasil dengan kolaborasi juga dengan orang tua. Nah, kira-kira di yang anak yang 75% ini apakah ada niat untuk membuat seperti itu kembali atau bagaimana? Sepertinya iya Ibu, saya harus minta dukungan orang tua. Ya kan? Karena memang harus bisa berkolaborasi. Kalau kita aja yang mau, orang tua nggak mau, mungkin akan susah ya Bu ya. Iya benar Bu. Berarti sudah tahulah Ibu kira-kira rencana aksi yang dilakukan setelah ini kira-kira apa gitu ya Bu? Sangat-sangat saya jadi tahu apa langkah yang saya akan lakukan, apa modul yang akan saya bentuk, strategi apa yang saya akan berikan kepada anak, dan bagaimana saya mengajak orang tua juga akan berkolaborasi Bu. Oke, jadi apalah yang harus Ibu persiapkan kira-kira dalam waktu dekat ini untuk rencana Ibu itu biar bisa terrealisasi? Yang saya persiapkan itu rancangan modul dulu ya Bu ya. Modul aja dulu saya buat untuk anak-anak yang bisa membaca tadi supaya mereka tidak ketinggalan pelajaran. Oke, berarti modul. Baru setelah modul nanti akan ada hal-hal lain yang Ibu lakukan berarti ya? Iya, saya akan mengajak kolaborasi dengan orang tua. Saya akan mencoba untuk berinteraksi di sekolah, tapi orang tua nanti di rumah juga harus tahu pekerjaan si anak yang tidak bisa membaca ini, sehingga mereka akan kepo dengan anaknya. Oke, jadi ditunggu lah ya kan Bu reaksi-reaksi aksi-aksi nyatanya nantinya yang akan Ibu lakukan. Saya juga sangat antusias sekali karena memang SD ini adalah, apalagi guru-guru SD, sangat membantu kami di tingkat selanjutnya. Jadi memang kalau dari SD anak sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, berhitung dan lain sebagainya, maka dia akan mudah nantinya ke tingkat yang selanjutnya. Dan mungkin saat ini ada banyak siswa SD yang tidak bisa membaca. Itu gini deh, kira-kira salah satu faktornya nggak bisa membaca itu apa gitu ya Bu? Iya, faktor yang tidak bisa membaca itu biasanya tidak mau tahu ya anaknya, maksudnya tidak dirasakan ketertarikan kali ya Bu ya. Kurang tertarik dia ya. Oke, jadi semoga ada hal-hal baru ya, hal-hal yang bisa dilakukan, dan Bu Dewi juga bisa melakukan aksi-aksinya atas 75% anaknya yang tidak bisa membaca. Semangat untuk Ibu Dewi. Sudah tahu apa yang akan dilakukan ya kan Bu Dewi? Iya benar Ibu. Oke, dan pasti sudah akan terasa juga tantangannya itu apa, juga pasti akan sangat banyak tantangan apabila kita melaksanakan aksi-aksi tersebut. Iya, pasti Bu. Oke, jadi terima kasih ya kan Bu Dewi sudah menyampaikan hal-hal terkait pembelajaran yang saat ini Ibu lakukan di tingkat SD. Ya kan Bu, jadi nantinya mungkin saya akan mendengar kembali apa kelanjutan dari aksi tersebut. Kira-kira nanti tamat atau naik ke kelas 6 anaknya udah bisa baca belum ya dari aksi yang Bu Dewi telah lakukan gitu ya Bu? Iya Bu, benar sekali. Kita tunggu selanjutnya apa yang terjadi. Iya, jadi semangat untuk Bu Dewi untuk melakukan aksi-aksinya, untuk melakukan niat baiknya yang akan membuat anak-anak bangsa ini akan semakin cerdas, karena kecerdasan anak itu ataupun bagaimana anak itu saat ini itu ditempa itu memang
kitalah yang sangat berperan aktif di dalamnya, karena kita memang peduli akan pendidikan, peduli akan anak-anak, jadi kita harus bisa bagaimana mensiasati hal-hal tersebut. Iya, Bu. Iya. Oke, terima kasih ya Bu Dewi atas waktunya, terima kasih atas ilmu-ilmu yang sangat banyak yang menjadi masukan juga bagi saya nantinya apabila nantinya mungkin menghadapi hal-hal seperti itu. Terima kasih Bu Dewi. Sampai jumpa, Ibu. Ya.